Pada Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI, Wan Polri, serta kada dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam daftar memilih tetap, dengan kata lain memiliki hak suara. Bahkan penyandang disabilitas pun juga memiliki hak suara. KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan TNI, Wan Polri, serta kada dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam daftar pemilih tetap, dengan kata lain memiliki hak suara. Penyandang disabilitas juga memiliki hak suara, gangguan jiwa termasuk dalam penyandang disabilitas. Komisioner Divisi Teknis KPU Kalimantan Selatan Hatmiati, wayah ditakuni Prima TV di sela-sela sosialisasi pemilu 2019 oleh Badan Kesatuan Bangsawan Politik Kalimantan Selatan untuk ASN di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Rodita Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Kamis 28 Maret 2019 memadahakan, KPU kada asal memasukkan sasau dalam DPT, termasuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Syarat yang harus dilengkapi ODGJ untuk mencoblos adalah harus memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Jika kada ada surat dokter, maka kada bisa memilih. Oleh karenanya, ujar Hatmiati, KPU memasukkan bebuhan ODGJ dalam kategori disabilitas, yakni disabilitas mental. Syarat untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ agar memiliki hak pilih tetap sama dengan mereka yang non-ODGJ adalah harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki EKTP. Karena bila kada ada EKTP, meski dinyatakan sembuh oleh dokter, maka kada akan bisa dicatat dalam DPT. Kalau di dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang terdaftar sebagai pemilih itu yang tidak terganggu jiwanya. Jadi kalau misalnya ada isu mengatakan bahwa orang gila itu didaftar sebagai pemilih, maka itu saya pastikan tidak benar. Jadi orang yang memang berhak memilih, misalnya dia saat ini berada dalam kondisi terganggu jiwanya, misalnya dia ada terdaftar di dalam DPT, boleh tidak dia memilih pada tanggal 17? Dengan catatan ada surat keterangan dari dokter atau ahli yang bersangkutan yang menyatakan bahwa dia tuh sudah sembuh. Jadi boleh dia memilih dengan surat keterangan itu. Tapi memang harus sudah sembuh. Kalau tidak, tetap tidak diizinkan untuk memilih. Hatmiati pun menegaskan, pihaknya kada pernah mendata orang yang terganggu jiwanya, apalagi orang gila yang berada di jalanan, karena yang terdata dalam data pemilih adalah orang sehat wan kada terganggu jiwanya. Jika wayah mendekati pencoblosan ada orang yang termasuk dalam data pemilih tiba-tiba terganggu jiwanya, asalkan dari keterangan dokter dinyatakan sembuh, maka ujar Hatmiati tetap memiliki hak untuk memilih.